Perubahan kelembagaan merupakan proses berkelanjutan yang saling melengkapi antara perbedaan dan integrasi, dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Tujuan dari perubahan ini menginternalisasikan potensi produktivitas melalui perbaikan pemanfaatan sumber daya yang akhirnya menciptakan keseimbangan baru seperti keadilan sosial. Selanjutnya ada perbedaan dan integrasi, di mana proses yang saling melengkapi yang mendorong perubahan melalui faktor eksternal seperti umpan balik permanen dan rekayasa sosial. Karakteristik perubahan kelembagaan menurut North dapat dipicu oleh kelangkaan sumber daya dan akses aturan serta perilaku oportunisme. Yang pertama ada interaksi kelembagaan dan organisasi dalam kelangkaan dan kompetisi. Yang kedua, kompetisi dapat mendorong pengembangan, keterampilan, dan persepsi peluang. Yang ketiga, kelangkaan kelembagaan menentukan keterampilan yang menguntungkan. Yang keempat ada persepsi dipengaruhi konstruksi mental. Dan yang terakhir, jaringan kelembagaan menciptakan perubahan path dependent. Selanjutnya ada perilaku oportunisme. Dapat dilihat pada tabel, oportunisme menjadi pemicu perubahan kelembagaan, di mana memiliki dampak positif dan negatif. Di mana dampak positifnya mendorong perubahan kelembagaan untuk mencegah kerugian, dan dampak negatifnya memaksakan perubahan kelembagaan untuk memperoleh keuntungan. Dampak negatif ini memiliki syarat terjadinya, yaitu adanya kekuatan yang asimetris antar pelaku ekonomi. Selanjutnya itu ada penyebab dari perubahan kelembagaan yang disebabkan oleh tuntutan pemilih atau pemasok kekuasaan yang disebut sebagai aktor pemerintah. Jadi, perubahan kelembagaan itu bisa berasal dari sisi penawaran ataupun dari sisi permintaan. Nah, di sini ada proses transportasi permanen dari sisi pelaku ekonomi dan sisi pemerintah. Jadi kalau dari sisi pelaku ekonomi itu ingin mengurangi oportunisme dan meningkatkan efisiensi, sedangkan kalau dari sisi pemerintah itu sendiri lebih fokus pada pencegahan eksploitasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi proses ini tuh mendorong perubahan kelembagaan yang saling bergantung dan menggantikan sistem lama. Nah, di sini ada dua faktor utama dalam memahami dinamika perubahan kelembagaan. Yang pertama itu ada hubungan simbiotik antara kelembagaan dan organisasi, dan yang kedua itu ada proses umpan balik di mana individu merespon perubahan peluang dengan organisasi. Dan ada dua tantangan utama dalam menciptakan kelembagaan yang efisien. Yang pertama itu ada menyelaraskan informal dengan formal, dan yang kedua itu ada akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya itu ada proses perubahan kelembagaan. Jadi dari fakta yang telah disebutkan sebelumnya, itu mengisyaratkan satu hal, yaitu proses perubahan kelembagaan tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, dan sifatnya itu permanen. Jadi dalam konteks ekonomi pasar, pelaku ekonomi kecil itu menguasai pasar dan bisa mendikte aturan lewat kesepakatan yang terbatas. Jadi tanpa adanya regulasi pemerintah, perubahan kelembagaan itu cenderung merugikan para pelaku ekonomi lainnya. Dan perubahan kelembagaan ekonomi makro juga bisa tidak efisien sehingga butuh yang namanya panduan yang memadai, bukan hanya bergantung pada aktor-aktornya saja. Di sini peran pemerintah itu sebagai regulator yang memiliki otoritas dan bisa memfasilitasi perubahan kelembagaan dengan rules of the game sehingga tidak ada pelaku ekonomi yang mengalami kerugian. Dan inilah yang sebetulnya menjadi inti dari perubahan kelembagaan yang adaptif. Selanjutnya merupakan perubahan kelembagaan dan kelompok kepentingan menurut North 1986 dapat digambarkan sebagai perubahan harga relatif yang mendorong satu atau kedua pihak yang mengadakan pertukaran politik atau ekonomi untuk menunjukkan bahwa satu atau kedua belah pihak dapat bekerja lebih baik dengan kesepakatan atau kontrak yang telah diperbarui. Nah, selanjutnya merupakan perspektif teoritis perubahan kelembagaan. Yang pertama ada teori naif atau naif teori, yaitu dalam memandang perubahan kelembagaan dari aspek biaya dan manfaat semata, yaitu meyakini bahwa kekuatan motif dapat membangun kelembagaan yang lebih efisien, dan fokus pada hasil perubahan dan menganggap kelembagaan efisien bisa muncul secara otomatis. Nah, yang kedua yaitu ada teori kelompok kepentingan atau interest group theory, yaitu memandang perubahan kelembagaan sebagai hasil perjuangan antar kelompok kepentingan.
Teori ini menekankan pada proses yang mendorong perubahan kelembagaan dan lebih tepat digunakan untuk memahami proses perubahan kelembagaan karena kelembagaan yang tidak efisien sering bersinggungan dengan hambatan sosial ekonomi pembangunan. Menurut Hira, perubahan kelembagaan dapat terlihat dari dua faktor. Yang pertama, perubahan kelembagaan yang terjadi sebagai reaksi faktor ekonomi yang baru yang biasanya direfleksikan dengan adanya perubahan harga relatif dan selera. Lalu yang kedua yaitu wirausahawan yang dimana pelakunya bisa organisasi ataupun individu yang mengeksploitasi seluruh potensi yang terdapat dalam sebuah sistem kelembagaan yang ujung-ujungnya akan menghasilkan perubahan yang inovatif. Menurut Andres, kelembagaan bisa menyesatkan karena 3 alasan. Yang pertama, masalah penunggang gelap atau free riders. Lalu yang kedua, meskipun individu secara sukarela menyetujui kesepakatan kelembagaan baru yang menguntungkan mereka, hal itu belum tentu meningkatkan keuntungan sosial bersih atau net social benefit. Lalu yang ketiga, interpretasi terhadap perubahan kelembagaan yang efisien mengabaikan distribusi kekuasaan di dalam ekonomi. Selanjutnya terdapat faktor pemicu perubahan kelembagaan. Menurut Davis atau North dan Bromley, terdapat beberapa sumber perubahan kelembagaan. Yang pertama, perubahan harga relatif jangka panjang yang mendorong aktivitas ekonomi baru. Yang kedua, ketidaksesuaian kelembagaan yang ada dengan kebutuhan aktivitas ekonomi baru. Yang ketiga, kesempatan teknologi baru yang menciptakan pendapatan potensial. Yang keempat, kesempatan mencari rente atau rent seeking dari kelompok kepentingan. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam sikap kolektif masyarakat. Lalu, proses perubahan kelembagaan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perubahan de jure, yang dimana formalisasi penulisan kembali peraturan, lalu mengomunikasikan perubahan kepada pihak terkait, serta mengawasi dan menegakkan perilaku sesuai aturan baru. Perubahan yang kedua yaitu de facto, yang dimana menghentikan pengawasan dan penegakan aturan yang ada, serta memberikan interpretasi baru terhadap peraturan yang telah ada. Perubahan kelembagaan yang dipicu secara pribadi akan terjadi jika biaya transaksi marginal berubah, dan kelembagaan baru lebih efisien daripada kelembagaan lama. Selanjutnya itu adalah model perubahan kelembagaan dalam konteks historis. Scott di dalam Callen mengidentifikasikan ada 4 fase atau model di mana perubahan kelembagaan telah terjadi dalam konteks historis. Yang pertama, ada perubahan spontan dan tidak berlanjut oleh revolusi dan penaklukan. Yang kedua, ada perubahan spontan dari pemanfaatan tradisi dan perilaku umum. Yang ketiga, ada perilaku inkremental oleh proses pengaduan dan evolusi undang-undang umum. Yang keempat, ada perubahan inkremental yang dilakukan oleh empiris, birokrasi, atau politik. Jadi, tampak dari 4 model tersebut bahwa perubahan kelembagaan bisa dipicu oleh otoritas formal, seperti lewat regulasi, maupun otoritas informal, seperti lewat kesepakatan maupun nilai-nilai yang berkembang berubah. Namun, setiap perubahan analisis perubahan kelembagaan tidak dalam posisi untuk menentukan model perubahan kelembagaan mana yang lebih ideal. Model perubahan kelembagaan dapat dideskripsikan sebagai proses interaksi antara 2 entitas, yaitu yang pertama ada wirausahawan ekonomi atau economic entrepreneur yang berisi tentang kelembagaan yang telah eksis, yakni selera atau prevensi kewirausahaan, serta pernyataan teknologi, produksi, dan teknologi sosial, serta menanggapi lingkungan mereka sebagaimana kesempatan memperoleh potensi keuntungan dan biaya dari setiap tindakan yang mungkin dilakukan, termasuk biaya transaksi statis dalam membuat dan mengimplementasikan alokasi keputusan dan sumber daya kredit. Yang kedua, ada wirausahawan politik atau political entrepreneur, adalah pihak-pihak yang memiliki posisi kekuasaan untuk mengubah kelembagaan atau altering institute, di mana kekuasaan itu muncul dari partisipasi dalam tindakan pengelolaan yang menentukan dan mengadministrasikan kelembagaan. Selanjutnya itu adalah faktor yang dapat dipetakan sebagai penyebab perubahan kelembagaan. Terdapat 2 faktor. Yang pertama, ada permintaan dari pelaku atau the demand of constituents. Misalnya itu tenaga kerja dalam perusahaan. Pekerja sering menekan pemilik modal perusahaan untuk meningkatkan upah yang diterima atau fasilitas kesehatan sebagai imbalan atau reward atas peningkatan produktivitas perusahaan atau laba perusahaan. Upaya-upaya tersebut tidak selamanya berlangsung secara mulus, tetapi ketika kekuatan dari serikat pekerja tidak bisa diabaikan lagi,
Maka pemilik modal terpaksa memenuhi permintaan serikat pekerja agar perusahaan tetap dapat beroperasi seperti semula. Yang kedua, ada penawaran dari lembaga yang memiliki otoritas spesifik seperti pemerintahan, seperti perubahan undang-undang oleh pemerintah ketika memiliki etikat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan tenaga kerja melalui penerapan tingkat upah minimum atau minimum wage regulation. Setiap tahun, standar upah minimum ditingkatkan oleh pemerintah untuk disesuaikan dengan tingkat kenaikan inflasi. Perusahaan sebagai entitas yang menjadi objek dari kebijakan pemerintah harus mengadaptasi sistem upah yang bersandar kepada regulasi pemerintah. Perubahan kelembagaan terinduksi atau institutional change. Yang pertama yaitu modifikasi atau penggantian kesepakatan kelembagaan yang ada. Yang kedua, diinisiasi secara sukarela oleh individu atau kelompok. Dan yang ketiga yaitu dilakukan untuk meraih keuntungan dari peluang yang muncul. Berikut yaitu perubahan kelembagaan dipaksakan atau imposed institutional change. Yang pertama memiliki tujuan yang sama dengan tipe pertama. Dan yang kedua dieksekusi dan diinisiasi oleh tata pemerintahan atau hukum. Alat untuk mengukur kinerja perekonomian, yang pertama level makroekonomi, kontrol terhadap inflasi, pengurangan defisit anggaran, stabilisasi nilai tukar mata uang, intensitas perdagangan internasional, peningkatan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu level mikroekonomi, liberalisasi harga, privatisasi, pengembangan pasar modal, penciptaan sistem hukum untuk menegakkan hak kepemilikan dan mempromosikan kompetisi. Nah, yang berikut ada ciri-ciri negara menganut perencanaan terpusat dan serba negara. Di sini ciri-cirinya ada dua level. Yang pertama itu ada level makro dan level mikro. Nah, di level makro ini terdapat angka inflasi yang fluktuatif. Berikut, pemerintah sebagai agen ekonomi terpenting sering defisit anggaran yang besar dan nilai tukar mata uang yang domestik yang tidak stabil. Dan terakhir, perdagangan lebih ditujukan pada pasar yang domestik. Nah, pada level mikro ada kebijakan yang harga cenderung dipatok oleh pemerintah, dan yang kedua perusahaan dimiliki oleh negara, dan yang ketiga iklim pasar sangat monopolistis dan diintervensi oleh negara, dan yang terakhir ada tiadanya jaminan terhadap hak kepemilikan individu. Nah, dari tabel ini menjelaskan adanya perubahan kelembagaan formal yang tampak bahwa pada level makro harus terdapat peraturan yang tegas berkenaan dengan fungsi dan juga kewenangan bank sentral serta pemberdayaan anggaran negara untuk mendukung kegiatan perekonomian. Kemudian, pada level mikro, perubahan kelembagaan formal yang dibutuhkan adalah hukum mengenai hak kepemilikan sehingga terdapat kepastian berusaha serta pedoman bagi keluar dan juga masuk bagi individu-individu yang bertransaksi di pasar. Kemudian, target dari perubahan kelembagaan mikro adalah mencoba menurunkan biaya transaksi. Dan tak hanya itu juga, perubahan kelembagaan informal juga harus dikreasikan sehingga baik secara makro maupun mikro turut menyokong tujuan perubahan kelembagaan formal. Nah, dalam level meso dan juga mikro, perubahan kelembagaan juga bisa didekati melalui penciptaan peranata faktor-faktor produksi yang berhadapan dengan inovasi produksi atau teknologi. Selanjutnya yaitu 3 rintangan politik menuju reformasi ekonomi menurut Haggard dan juga Kaufman. Yang pertama yaitu kebijakan reformasi ekonomi yang menyentuh barang-barang publik, yang dimana selalu menimbulkan masalah penunggang gelap, sehingga pada titik ini akan sangat mungkin bagi timbulnya tindakan kolektif. Jika penunggang gelap reformasi tersebut mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka reformasi ekonomi berpotensi mengalami kegagalan. Kemudian, dalam pandangan model distributif, kebijakan reformasi itu diasumsikan akan didukung oleh kelompok pemenang dan juga sekaligus dilawan oleh kelompok pecundang, sehingga hasil dari reformasi ekonomi yang sangat bergantung dari kekuatan politik di antara koalisi pemenang. Rintangan selanjutnya yaitu masalah klasik dari reformasi ekonomi sendiri, yaitu biaya reformasi yang biasanya terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu, tetapi keuntungannya menyebar kepada banyak kelompok, sehingga keberhasilannya itu sangat bergantung kepada seberapa kuat perlawanan dari kelompok yang paling
terkena dari dampak reformasi tersebut. Mengenai proporsi keuntungan kegiatan ekonomi, menurut Hayami, yang dimana pada zaman klasik kuno, ia menyatakan bahwa faktor-faktor produksi lebih banyak menguntungkan pemilik tenaga kerja. Sementara pada zaman feodal, keuntungan itu banyak dipungut oleh tuan tanah. Dan pada zaman kapitalis saat ini, pemegang polis atas profit terbesar adalah pemilik modal, yang dimana dari proporsi inilah dapat menimbulkan persoalan, yaitu ketika inovasi produksi terjadi, maka pembagian keuntungan atas kegiatan ekonomi itu selalu tidak bisa jatuh secara proporsional kepada masing-masing pemilik faktor produksi sepanjang peranata kelembagaan faktor-faktor produksi yang tidak mendukung hal tersebut. Adapun variabel dalam masyarakat modern menurut Jeff, yang pertama yaitu spesifitas, yang berarti pembagian kerja ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Kemudian, orientasi pencapaian, yang dimaksudkan bahwa individu itu memperoleh posisi atau karir karena prestasi dan juga keterampilan yang dipunyai. Kemudian, universal, yang berarti semua individu atau anggota organisasi itu bertindak berdasarkan regulasi dan aturan main yang sama, di mana semua ini diberlakukan tanpa kecuali. Variabel-variabel yang disebutkan itulah yang bisa didesain sebagai sumber informal dari perubahan kelembagaan, seiring dengan perkembangan ekonomi yang menghendaki adanya efisiensi. Sebagai materi penutup, kita harus mempelajari bahwa upaya pemerintah dalam memandu perubahan kelembagaan membutuhkan sumber daya politik yang besar, bukan hanya oleh politisi, tetapi juga oleh inovator. Jumlah inovasi kelembagaan ditawarkan tergantung pada seberapa besar biaya tambahan yang harus ditanggung, bukan hanya oleh wirausahawan atau politisi saja, yang dalam mendesain kelembagaan baru dan menyelesaikan konflik yang terjadi antar kepentingan dalam negara. Kita perlu ingat bahwa bagi wirausahawan politik, apa yang menguntungkan bagi mereka belum tentu memberi keuntungan juga bagi masyarakat, sehingga inovasi kelembagaan tidak selalu ditawarkan pada level yang secara sosial optimal bagi masyarakat. Lalu, apa saja instrumen perubahan kelembagaan? Yang pertama, market atau pasar. Dicirikan sebagai dasar pengambilan keputusan, ini menuntun perubahan berdasarkan kepentingan ekonomi yang spontan dan beroperasi melalui insentif yang mendorong respons peluang. Yang kedua, organization atau organisasi. Ini meliputi koordinasi transaksi tanpa instrumen harga yang memandu perubahan berdasarkan kesamaan tujuan anggota. Organisasi memerlukan kesepakatan seluruh anggota sebelum mengambil tindakan.